Hey guys, welcome back to Backstreet Japan. Hari ini kita kedatangan tamu bernama Misael. Halo Misael. Halo. Misael tuh dengar-dengar udah lama di Jepang dan kerjanya di sektor manufacturing ya. Betul. Jadi gua sebelumnya kerja sebagai technical engineer dan sekarang gua kerja di bagian product development. Tuh. Bedanya tuh apa technical engineer dan product development? Jadi kalau technical engineer itu kita biasanya melakukan konsultasi ke customer dari produk-produk yang sudah ada. Jadi jalurnya setelah keluar dari pabrik, kemudian diberikan ke customer. Misal customer tidak tahu cara pakai atau harus dilakukan suatu modifikasi, itu menghubungnya ke technical engineer. Tuh. Kalau sekarang gua di product development, itu berarti menciptakan barang yang belum ada menjadi barang yang sudah ada. Berarti bedanya tuh satu hulu, satu hilir gitu ya pekerjaannya. Betul, betul. Ini kerjanya tuh kalau boleh tahu di sektor manufacturingnya itu di kimia ya. Betul. Gua sekarang di kimia, sebelumnya juga di kimia juga. Kenapa lu tiba-tiba gitu? Mungkin kalau yang dulu kan technical engineer di lebih ke customer, sekarang malah pindahnya ke lebih ke sisi R&D-nya gitu. Memang gua melihat karena pingin belajar satu sistem manufacturing secara keseluruhan sih. Kalau misalnya kita ada 3 poin, misal dari A, dari R&D, kemudian B di produksi, kemudian di C di bagian customer gitu. Jadi kerjaan gue yang sebelumnya, gue sudah belajar dari B ke C lah. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang gue dari A ke B supaya benar-benar ngerti satu sistem. Berarti biar bisa semacam oke lah agak punya general knowledge atau general skills gitu ya. Yes. Ntar ini menarik nih. Ntar kita bakal balik ke sini lagi ya. Tapi ini kita pindah dulu ke pertanyaan yang lebih generik dulu ya. Image-nya itu kan di Jepang itu tuh, wah Jepang ini negara yang canggih nih, manufacturing-nya tuh canggih bisa bikin sesuatu yang high tech gitu. Image-nya dari luar. Tapi sebenarnya kalau buat lu yang kerja di sektor manufacturing, apakah bener ini image orang bahwa Jepang itu super super high tech tuh bener nggak sih? Kalau gue bilang dalam artian manufacturing iya, karena Jepang itu benar-benar punya sistem untuk segala sesuatu termasuk manufacturingnya sendiri gitu. Jadi mulai dari barang masuk, kemudian kita melakukan membuat list misal, procurement, terus kemudian supply chain, kemudian dari situ masuk untuk mulai produksi dan lain-lain segala macam itu mereka sudah ada sistemnya gitu loh. Sesuatu yang eh mereka benar-benar menyiapkan dari A sampai Z gitulah kalau bisa dibilang sih. Ada manualnya. Ada manualnya, ada sistemnya, ada kaitannya juga ada segala macam. Jadi ada quality control di setiap proses gitu. Kira-kira menurut lu kenapa sih in the first place kok Jepang itu misalnya dulu kan kayak waktu Perang Dunia itu sempat harus rebuild gitu. Apa sih yang membuat Jepang kira-kira bisa secanggih ini gitu? Eh kalau soal itu gua nggak terlalu detail, tapi ada satu poin di mana waktu itu Jepang melakukan restorasi industri yang benar-benar mereka yang tadi gue bilang mereka membangun sistem untuk produksi mereka gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menciptakan produk dengan kualitas tinggi, bagaimana mereka bisa melayani customer dengan baik, menciptakan produk yang baik dan sebagainya. Itu ada satu titik di restorasi Meiji itu yang restorasi industri begitu. Oh, oke. Okay. Jepang start point-nya di situ sih. Jadi pas revolusi industrinya Jepang terjadi itu mereka langsung dipikirin oh kita harus bikin value proposition seperti ini gitu ya. Yes. Memang spiritnya udah dari baru mulai udah spiritnya itu adalah high quality gitu. Makanya keterusan sampai sekarang gitu. Tapi apakah Jepang tuh banyak inovasi nggak sih di sisi manufacturingnya gitu? Kalau apa ya?
Ada sih ada, cuman kalau radikal banget sebenarnya enggak gitu. Jadi mereka akan melakukan perbaikan sistem secara berkala yang bisa dibilang sebagai improvement kecil-kecilan gitu. Oke. Mhm. Kalau misal karena Jepang itu kalau menurut gue lihat ya, Jepang itu termasuk negara yang tidak suka mengambil resiko yang besar gitu. Jadi ketika mereka melihat sesuatu benar-benar kalau segala sesuatunya belum aman, mereka nggak akan berani mengambil langkah yang radikal atau melakukan perubahan yang benar-benar 100%. Mereka akan melakukan perubahan kecil-kecil dan dulu, misalnya melihat, oke, kita melakukan perubahan satu sistem. Kita mulai dari poin A dulu. Kalau misal kita sudah melakukan perbaikan, kita melakukan coba field trial, kalau kemudian oke, baru nanti kita coba ke poin B, misal kayak gitu. Nggak ada yang sejauh ini yang gue lihat tiba-tiba mereka langsung merubah segala satunya satu sistem itu belum ada sih. Jadi inovasinya tuh lebih ke small improvements atau semacam apa namanya? Kalau Cycle untuk produk yang udah ada gimana lebih enak lagi gitu. Tapi kalau bikin produk baru itu lebih jarang sebenarnya. produk baru itu ada, bukan berarti mereka nggak ada, itu bukan seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal proses manufacturingnya sendiri itu yang nggak benar-benar radikal sih. Oh, prosesnya Proses masih agak manufacturingnya. mirip-mirip gitu. Walaupun Mhm. produknya berubah gitu. Misal kalau pernah tahu Toyota, mereka ada sistem lean manufacturing, gimana Yes, yes. caranya memanufacturing produk dengan lebih efisien, misal memperpendek waktu produksi, atau kita bicara efisiensi juga kan ya, efektif, otomatis cost juga nantinya lebih lebih murah gitu semisal. Itu Jepang selalu melakukan perubahan-perubahan sih, improvement Di di sana. situ. Tapi kira-kira kalau dilihat secara luas gitu, kira-kira advancement di sektor manufacturing tuh ke depannya tuh ntar ke arah mana sih sebenarnya? Kalau yang akhir-akhir ini banyak digalakkan itu adalah DX atau Digital Transformation, di mana mereka memasukkan unsur-unsur teknologi dalam tanda kutip IT ke dalam sistem manufacturing mereka. Sebagai salah satu contoh, mungkin di Indonesia juga eh, banyak ya memasukkan sistem SAP misal untuk merecord bill of material dari formulasi, kemudian membuat sistem produksi mulai dari PHN, SKAN, dan lain-lain gitu. Atau di sisi lain yang lebih advance lagi, penggunaan robot di Oke. produksi. Jepang juga sudah menaruh beberapa mesin otomatis gitu di pabrik untuk membantu produksi mereka. Oke. Ini yang robot ini agak menarik ya karena impression orang tuh kan oke kita ganti robot kerja 24 jam, nggak perlu istirahat. Sementara orang perlu istirahat, nggak bisa kerja 24 jam itu ada ketakutan kan di sektor manufacturing terutama bahwa nanti pekerja itu digantikan oleh robot. Nah, menurut lu gimana gini? Kalau sejauh ini yang gue lihat, apa yang dilakukan oleh robot-robot itu kebanyakan adalah hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang repetitif. Dalam artian, semisal mereka membuat produk snack lah ya. Kemudian snack itu kan harus dimasukkan ke packaging. Nah, untuk memasukkan ke packaging ini bukan manusia tapi diganti robot. Tapi setelah itu, semisal kita melakukan sampling quality, itu bukan robot, tetap manusia. Jadi ada beberapa bagian yang memang dirasa tidak perlu ide kreatif atau nalar manusia untuk melakukan. Jepang mulai mengganti dengan robot. Oke. Kalau yang misalnya tadi lu nyebut cerita quality assurance itu kayak sampling itu nggak bisa kah pakai robot, pakai kamera gitu terus oh ini saya bungkusnya kurang baik gitu misalnya. Bisanya bisa sih, cuman eh nggak tahu kenapa kalau di Jepang sendiri masih mengandalkan kemampuan manusia gitu, bukan robot.
Artinya ada expertise di Ada quality di control itu gitu. Kalau memang tiba-tiba sekarang berubah ya, beberapa industri semua sudah pakai robot, ini gua kurang tahu gitu. Tapi terakhir kali kalau yang gua sempat, kan waktu di technical engineer gua ngecek ke tempat customer gitulah, di tempat produksi mereka. eh untuk produksi mereka memang pakainya robot gitu. Tapi ketika semua di assurance, semua manusia semua gitu. Jadi ada satu line khusus, satu ruangan khusus yang isinya orang semua. Itu mereka melakukan pengecekan terhadap produk yang sudah dibuat gitu. Oke. Berarti kurang lebih ya kalau misalnya kita mau stay relevan gitu ke depannya itu kita harus punya skill yang lebih high level gitu ya, macam kreatif atau sesuatu yang lain gitu ya. Ya kalau yang lu bilang memang benar. Karena sesederhana kalau kita sebagai manusia, kita nggak punya kemampuan lebih dibandingkan robot yang cuma mengerjakan pekerjaan repetitif gitu. Ya kita nggak punya nilai plus gitu Oke. kan. Ini kira-kira masa depannya itu manufacturing Jepang itu kira-kira masa depannya gimana? Karena kita lihat kan belakangan ini ada banyak negara-negara Asia yang lain gitu yang juga jadi negara-negara manufacturing kan. Terutama mereka bisa bikin barang dengan harga lebih murah. Menurut lu gimana nih? Apakah nantinya akan terancam gitu atau mungkin tidak terancam atau pivot ke suatu sisi manufacturing yang lain gitu? Kira-kira strateginya gimana kira-kira? Kalau yang gua tahu, karena tadi di awal kita sudah bilang ketika restorasi industri, Jepang benar-benar fokus membuat produk dengan kualitas yang baik. Ini yang berusaha dijaga sama Jepang hingga sekarang. Kalau kita berbicara soal kualitas dan harga, uh, produk yang baik, apakah harganya murah? Belum tentu. Dan apakah kalau produk itu murah, kualitasnya bagus juga belum tentu gitu. Sejauh ini yang ini gua tahu ya, Jepang memang kalau menjual suatu barang itu harganya lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain gitu di Asia, semisal China atau Vietnam setahu gua ya. Tapi memang produk-produk yang mereka jual itu kualitasnya oke punya, dan kalau beberapa produk yang membutuhkan presisi dan durability yang sangat baik, semisal di mesin gitu, untuk part mesin, yang gua tahu ya, yang gua tahu nih, mereka masih lebih memilih barang-barang dari Jepang gitu kebandingan negara lain gitu. Jadi kalau strategi, sebenarnya secara detail gua nggak melihat, nggak baca-baca tentang Jepang bakal kemana, arah mana itu nggak tahu. Tapi yang gue yakin Jepang akan berusaha untuk tetap mempertahankan standar kualitas mereka yang tinggi gitu sih. Dan itu yang menurut gue jadi poin plus dibandingkan negara-negara yang lain yang misal mereka cuman mengandalkan harga murah aja, tapi belum tentu customer balik. Oke. Bisa dibilang kita harus balik ke value yang kita mau offer ke customer itu apa sebenarnya dan stay to these values gitu kan. Menurut gue sih begitu. Kalau ada opini lain, monggo gitu ya. Mungkin bisa komen gitu ya Monggo. para pendengar gitu. Oke, Miss, gua mau ganti ke area pertanyaan yang lain ya. Sekarang soal karir gitu, seputar karir. Nah, yang pertama tuh, apakah banyak orang Indonesia kerja di sektor manufacturing di Jepang? Banyak, eh banyak, dan biasanya kalau orang Indonesia di sini terbagi dua gitu. Ada yang mereka biasanya kerja di bagian engineeringnya, dan juga mereka ada yang kerja di bagian produksinya gitu. Nah, banyakan mana antara yang produksi sama yang engineering? Banyakan yang produksi gitu. Kayak produksi itu maksudnya yang blue collar gitu ya. Yang blue collar, betul. Kalau yang engineering yang di white collar yang kantoran. Betul. Yang satu di pabrik gitu. Banyakan yang di pabrik. Mm-mm. Kalau Misael yang di Gue yang di di engineering. kantor. Oke. Kira-kira karir pathnya itu gimana tuh in general? Kalau misalnya di
white collar-nya dan blue collar-nya. Kalau di blue collar gue jujur nggak tahu gitu karena memang gue nggak ada pengalaman dan teman-teman gue juga terbatas. Tapi kalau yang di white collar gue bisa cerita karena gue sendiri ngalamin gitu. Oke. Jadi gue pertama waktu masuk perusahaan, gue masuk sebagai trainee gitu. Trainee di Jepang, di perusahaan Jepang waktu itu 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu karena status gue permanen employee, setelah itu gue masuk menjadi junior engineer. Gitu. Junior engineer itu berarti apa ya, staff biasa gitu. Di atas gue ada technical lead, ada team leader gitu, dan kemudian di atasnya lagi. Nah, untuk jenjang karir sendiri di Jepang itu juga tergantung dari perusahaannya sendiri. Tapi biasanya mereka punya standar. Untuk waktu tertentu lu udah kerja, lu bakal naik ke level sekian. Kalau lu semisal sudah berapa tahun bekerja, lu bakal naik ke level sekian. Jadi karena yang tadi gue bilang, Jepang itu benar-benar negara yang tersistem, sulit untuk bisa lu lompat. Semisal lu belum punya pengalaman kerja yang panjang, jam kerja lu belum, jam terbang lu belum tinggi gitu, belum panjang gitu, sulit biasanya untuk terbang Jadi sih. jadi tergantung umur dong. Misalnya lu anggaplah oke jago banget atau gimana, muda tuh nggak bisa naik gitu. Sayangnya iya. Jadi memang kalau di Jepang, karir, kita bicara soal karir, kita juga bisa bicara soal umur gitu. Beberapa ada teman-teman gua yang jago banget, sudah pengalaman dan lain-lain dan sebagainya, portofolionya ada gitu. Tapi secara perusahaan masih kalah dengan orang yang sebenarnya nggak sepro dia, ya karena masalah usia tadi sih. Apakah ini jadi problem ini soal usia ini? Problem untuk siapa maksudnya? Problem untuk perusahaan jadinya kayak misalnya yang muda jago terus dia jadinya nggak suka terus pindah misalnya. Tren di Jepang sekarang memang banyak anak-anak muda yang mereka lebih berani untuk pindah kerja sih dibandingkan zaman-zaman dulu ya. Oke. Kalau zaman dulu kan rata-rata Jepang itu satu orang bekerja di satu perusahaan sampai dia pensiun. Gitu. Tapi yang gue tahu akhir-akhir ini orang lebih berpikir untuk pindah sih. Mencari environment yang lebih cocok atau lebih Ya istilahnya gampangnya mereka mencari tempat di mana mereka lebih dihargai lah. oke. Nah, lu tadi sempat nyebut juga di awal-awal podcast ini kalau lu in a way mau jadi generalis kan biar bisa A bisa B. Itu secara karir tuh apakah maksudnya ada untungnya atau sebenarnya memang tuntutan karir tuh buat jadi generalis atau ya gue pengen aja gitu. Memang kalau jenjang karir di Jepang, yang gue bilang masih apa ya, beberapa perusahaan masih tradisional sekali. Jadi ketika lu sudah sampai di tahap misal dari tadi junior engineer, kemudian lu naik jadi senior engineer, kemudian setelah itu stepnya apa? Ya lu harus masuk ke manajemen gitu, yang tadi disebut sebagai generalis kan. Oke. Beberapa perusahaan ada juga yang mereka punya beberapa jalur, misal lu bisa milih, lu bisa jadi principal engineer, atau lu bisa jadi project manager, atau lu tadi berangkat ke manajemen. Itu ada yang seperti itu, tapi jabatan lu di di bagian manajemen dan lu di bagian misal principal engineer itu atau scientist, at the end bakal lebih tinggi yang manajemen gitu atau yang generalis tadi itu. Stepnya lebih banyak gitu ya. Betul. Dan karena itu gue berpikir kalau memang gue mau bisa naik level, ya gue juga harus benar-benar memahami satu sistem itu secara keseluruhan gitu. Oke, berarti semacam di sini itu kayak secara karir buat di Jepang itu memang yang punya skill generalis somehow lebih dihargai daripada yang spesialis gitu ya. Jadi lebih ke people management gitu, bukan ke apa namanya?
bukan lebih ke technicalnya gitu. Kalau secara long term kita lebih ada chance lebih bagus gitu kalau di people management, kalau dari pengalaman lu gitu ya. Sayangnya sih begitu. Karena gue juga bertemu dengan beberapa atasan-atasan di tempat gua pun, itu mereka yang benar-benar tidak punya background technical yang mumpuni di bidang itu, tapi dia bisa jadi atasan karena dia punya pengalaman people management yang panjang gitu loh. Walaupun sebenarnya misalnya dia dari sektor lain, bukan manufacture, manajemen di apa gitu sektor lain, masuk juga ke manajemen untuk manufacturing gitu. Kalau kasus gua sebenarnya sama-sama dia di engineering, tapi engineering itu pun banyak part gitu loh, banyak departemen kan ya. Jadi departemen A dan departemen B itu sangat-sangat tidak nyambung, tapi atasan gue bisa masuk gitu tempat gue. Oh, I Yang see, I literally see. teknologinya berbeda, proses pembuatan produknya berbeda, materialnya berbeda segala macam. Tapi beliau bisa masuk langsung jadi atasan gitu, jadi head gitu, karena punya pengalaman tadi people People management. management. Oke. Ini kita mau ganti ya ke pertanyaan soal eh sebagai soal culture dan sebagai orang Indonesia misalnya. Lu apakah merasa di karir itu sebagai orang Indonesia atau mungkin orang luar in general, apakah bisa nggak sih sampai ke yang benar-benar top level banget gitu? Dan lu lihat di kantor-kantor yang so far lu pengalaman tuh atau dari sekitar tuh gimana gitu? Kalau menurut gue sih bisa-bisa aja, nggak ada yang mustahil gitu, karena gue tahu ada beberapa orang yang mereka bisa sampai di level top manajemen di perusahaan Jepang dan bekerja di Jepang pun ada. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan di tahap mereka bisa membuat perusahaan sendiri gitu. Jadi menurut gua nothing is impossible asal lu benar-benar berusaha dan cari peluang gitu. Gimana lu bisa tetap maju. Usaha, peluang dan Networking ya. networking, skillnya juga harus ditambah gitu. Tapi kira-kira buat penonton nih yang masih mungkin yang masih belajar itu kira-kira skill apa yang mereka harus pelajari biar bisa sampai di top level itu kemudian hari? Kalau untuk sampai di top level itu terlalu jauh sih menurut gua ya. Terlalu muluk. Gua nggak tahu penonton itu di mereka di tahap Karir yang mana karir gitu ya? yang mana kan ya. Dan tiap karir pun punya jalannya sendiri-sendiri sih. Jadi Contoh deh misal jenjang apa, baiknya apa gitu. contoh jenjang maksudnya gimana nih? Misalnya lu sekarang senior engineer, buat ke next step apa sih kira-kira yang buat skill seperti apa yang dibutuhkan gitu? Kalau kalau lu jadi engineer maksudnya. Kalau lu jadi engineer, Misalnya lu sekarang senior engineer, lu yes, yes. mau advancement karir kan, berarti kan ada dua path, bisa jadi principal engineer, bisa jadi manager atau apa gitu kan ya. Kira-kira apa yang lu perlu pelajari gitu di tiap jenjang karir? Misalnya kayak lu kan trainee junior kan, terus lu jadi dari junior ke senior tuh belajar apa sih gitu? Jadi kayak mungkin buat penonton beda kebayang aja gitu. Setiap jenjang karir tuh kan tadi lu bilang beda-beda skill yang dibutuhkan gitu. Kira-kira gambarannya tuh seperti apa gitu? Kalau dari pengalaman gua, semisal lu dari trainee itu cuman sekedar kan lu belajar pengoperasian alat atau belajar peraturan yang ada di perusahaan. Tapi ketika lu di junior, lu misal pegang project, lu nggak pegang sendiri, tapi lu ditemani sama senpai atau senior engineer yang lain. Gitu. Ketika lu sudah naik ke level engineer, lu sendiri yang megang project itu, lu berarti menjadi lead engineer di project itu. Nah, tapi ketika lu menjadi senior engineer pun, apa yang lu kerjakan itu adalah bagian lu sendiri, itu kerjaan lu sendiri. Berbeda ketika lu naik lagi, semisal lu jadi team leader, lu nggak cuma sekedar mengerjakan pekerjaan lu doang, tapi lu juga mengurusin kerjaan orang lain gitu. Oke. Dalam artian, selain lu harus fokus ke technical karena lu punya pengalaman lain-lain itu, lu juga harus mulai bisa apa ya istilahnya? Bukan mengontrol, make sure, memastikan kalau
pekerjaan yang dilakukan oleh anak buah lu itu juga beres gitu. Oke. Secara Skopnya nggak makin banyak gitu ya. Skupnya lebih banyak. Secara nggak langsung tadi kita sempat bahas people management, yaitu menurut gua skill yang harus lu punya kalau memang lu mau naik ke level manajemen. Sama kok di Indonesia mungkin seperti Kurang itu. lebih mirip ya. Mungkin. Nih, gue mau coba bahas suka dukanya kerja di Jepang nih. Pastinya lu kerja di Jepang itu ada suka, ada dukanya apa, dan mungkin ada yang double edge juga kan. Ada bagian ini nih bisa double edge nih. Kira-kira mungkin kita dari yang bagus-bagus dulu ya guys ya. Kira-kira sukanya atau plusnya kerja di Jepang itu apa? Kalau yang gua suka memang di Jepang semua sudah tersistem itu pertama. Jadi ketika gua mau melakukan sesuatu, misal goalnya itu E gitu, ya bakal ada. Jadi lu harus step A, kemudian B, kemudian ke C, ke D, dan ke E akhirnya kan. Di A sendiri semisal ada A1, A2, A3 itu semua ada gitu loh di Jepang. Ada sistemnya. Itu yang gua suka sih. Nah, checklistnya, jadi Ada. lu tahu mesti biar nggak lupa apa aja yang dikerjain udah ada gitu ya. Yes. Itu yang menurut. Jadi sebenarnya kayak robot. Kalau dibilang kayak robot, mungkin agak kayak robot. Tapi gua lebih prefer seperti itu karena nggak nggak semuanya kita bisa melakukan apa ya? Sorry bilangnya gimana ya? Nggak semuanya kita bisa melakukan segala sesuatunya yang off the book gitu loh. Oke. Kita butuh guideline. Kemudian dari guideline itu, semisal kita sudah beberapa kali mencoba, baru kemudian di luar kepala kita bisa, itu bakal jadi otomatis gitu. Oke. Kan ada stepnya dulu ya Pak ya. Iya. Karena di guideline itu kan juga mungkin udah ada wisdom, trial and error dari orang-orang sebelumnya. Kalau misalnya yang double edge apa? Yang double edge kerja di Jepang sebenarnya menurut gua beberapa culture di Jepang itu double edge sih. Terutama soal kerja kerasnya kalau gua bilang sih hardworking. Jadi Jepang itu punya konsep bekerja dengan keras. Misal mereka lembur sampai malam dan sebagainya, itu yang menurut gua sebenarnya di beberapa titik nggak perlu gitu. Kalau semisal lu pekerjaan memang belum kelar dan lu punya deadline, mau nggak mau ya oke lu kerjain gitu. Tapi banyak orang yang gua lihat mereka kerja lembur itu bukan karena pekerjaannya mereka belum kelar, tapi memang kerjaan dilama-lamain gitu. Karena kan kalau sistem di Jepang tuh ya, gaji basic umumnya kalau di perusahaan Jepang mungkin nggak terlalu tinggi banget, tapi mereka ada tambahan insentif. Nah, insentifnya dari mana? Dari lembur tadi gitu. Jadi semakin panjang lu stay di kantor, otomatis ceperan lu semakin gede juga gitu. Ada kebutuhan ekonomi juga mungkin karena ekonomi lagi susah. Jadi baiknya lembur juga gitu. Betul, kayak begitu. Nah, sebentar kalau kita lihat budaya kan dulu gue kerja di perusahaan Jepang, sekarang kerja di perusahaan non Japanese company gitulah ya. Jadi headquarternya bukan di Jepang gitu. Lebih efisien sih kalau gue bilang. Jadi semisal memang lu kerjaan udah kelar, ya udah kelar pulang gitu. Gajinya gimana tapi? Kalau gaji tergantung posisi lu sih sebenarnya ya. Apa ya bilangnya ya? Kalau lu di posisi staff biasa memang lembur itu masih dihitung gitulah. Oke. Cuman kalau di perusahaan gue yang sekarang ada batasan gitu. Oke. Jadi semisal dalam 1 bulan lu maksimum bisa lembur 20 jam. Oke. Supaya orang-orang tidak terlalu termotivasi untuk lembur. Yes, gitu. Tadi kan lembur, terus kira-kira minusnya tuh apa? Kalau misalnya bagian minus yang kurang suka gitu, dukanya kerja di Jepang.
Dukanya di Jepang ya, pressure kerja di Jepang menurut gue tinggi sih. Gue memang belum ada pengalaman kerja di Indonesia karena gue lulus S2, gue langsung kerja di Jepang gitu. Tapi yang gue rasa kerja di Jepang itu benar-benar tuntutannya tinggi. Jadi ketika mereka oke kita harus mengejar A gitu, ya udah kita fokus kita ngerjakan A. Oke, A belum kelar tapi sudah dilihat oh itu sudah oke mau selesai. Oke kita tambah lagi. Kita harus Oh, improve. Kita harus terus tuntutan tinggi gitu. kerja gitu. Kayak begitu. Itu yang somehow yang kalau dibilang tingkat stres di Jepang itu tinggi ya itu nggak salah sih menurut gua sih. Ini mungkin ada satu hal yang mungkin agak semacam culture mungkin yang mungkin buat orang Indonesia agak agak jarang gitu ya. Itu ada culture di Jepang namanya nomikai atau drinking party, minum-minum. Nah, itu kan itu bisa diceritain nggak buat penonton yang mungkin belum tahu culture apa sih ini nomikai gitu. Ya, jadi sebenarnya drinking after working itu artinya nomika itu eh banyak orang-orang Jepang di sini yang karena tadi stres di pekerjaan gitu. Biasanya mereka meluapkan emosinya itu dengan cara pergi ke bar, minum-minum dengan kolega, dengan teman-teman satu kantor gitu. Eh misal pun juga ada newcomers orang baru datang, mereka biasanya ngadain itu party dan di party itu selalu ada minum-minum. Makanya disebut dengan nomikai. Nomi artinya minum, kai itu pertemuan untuk minum. Kalau misalnya lu sebagai orang Indonesia, kita kan nggak punya culture minum-minum alkohol gitu. Itu gimana gitu? Agak sulit Mas. Dalam artian sebenarnya lu nggak ikut pun itu nggak ada yang bakal marahin atau gimana itu nggak ada. Cuman secara sosial kontrak orang yang pergi ke nomikai itu bakal dilihat sebagai karyawan yang loyal karena gua nggak tahu bilangnya gimana. Intinya lu bakal dianggap sebagai salah satu bagian dari mereka ketika lu juga join sama mereka gitu. Karena banyak juga semisal di nomikai kan nggak cuman mereka-mereka yang di tingkat staff doang, ada juga yang manajer-manajer itu biasanya ikut-ikut juga gitu segala macam. Ada bos ya. Bos itu ikut. Nah kalau kita pasang muka kan otomatis kayak secara nggak langsung kita mengikuti aktivitas perusahaan gitu secara casual lah ya. Oke. Dan jeleknya adalah ketika kita ikut di situ bakal muncul pembicaraan-pembicaraan yang ujungnya mengefek ke kinerja atau ke keputusan perusahaan gitu. Karena kan tadi bos-bos kan ngikut kan. Dibahasnya itu pas nomikai, Bahasnya keputusan-keputusan. Kenapa nggak dibahas pas jam kerja gitu? sesederhana kalau orang sudah minum alkohol lebih lepas ya Pak ya. Lebih santai dia. Lebih santai gitu. Orang-orang kalau di sini seperti gitu. Jadi sesederhana mereka minum kemudian membahas hal-hal sensitif itu lebih lega gitu. Berarti kalau kita misalnya nggak ikut nomikai ini takutnya ada tanda kutip apa ya? Ketertinggalan gitu ya. Ketinggalan informasi kurang. Iya, jeleknya sih memang di situ ada ketinggalan informasi. Dibilang wajib juga enggak, tapi kalau nggak ikut juga memang nggak ada penalti, tapi ada juga penaltinya sebenarnya gitu. Ya secara tadi yang gue bilang social contract gitu lah ya. Oke. Makanya itu beberapa memang teman-teman yang gue pun sebenarnya nggak suka minum gitu. Karena tuh gue kalau ikut nomikai pun, misal gue minum bir atau apa, cuman segelas atau 2 gelas gitu udah kelar. Atau nggak minum teh aja gitu. Minum teh juga bisa gitu kan nggak masalah gitu kan ya. Yang penting orangnya secara fisik ada di sana gitu. Fisik ada, ikut mendengarkan gitu, ikut ngobrol gitu aja sih. Berarti kayak gimana ya? Kalau gue bayangin, oke, kerja keras tadi lu bilang, terus setelah kerja ada nomikai lagi. Berarti hidup itu revolve from ya hidup tuh buat kerja jadinya gitu ya. Ya memang
Memang ini sesuatu yang eh, agak jeleknya kehidupan bekerja di Jepang itu begitu sih. Jadi bukan lu bekerja untuk hidup, tapi lu lu hidup untuk Lu bekerja. hidup untuk kerja. Iya. Kalau gitu mungkin kita mau ke spin yang positif dulu ya guys. Ini kalau gitu apa yang membuat lu stay di Jepang cukup lama nih? Kan udah berlama-lama tahun gitu. Walaupun hidupnya keras seperti ini, apa yang membuat lu tahan di sini dong? Karena yang pertama, gue merasa gue udah jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang. Gue udah belajar, gue menempuh pendidikan S2, kelar. Gue pengen sebisa mungkin sebelum gue balik ke Indonesia atau misal pindah ke negara lain, gue benar-benar dapat ilmu yang banyak gitu. Meskipun tadi kita bilang ada sisi negatif, ada yang double edge dan sebagainya, segala macam. Tapi gue merasa ketika gue bekerja di sini, gue benar-benar banyak sekali belajar. Mulai dari tata krama, business manner di sini sangat penting loh. Nggak sekedar semisal lu ketemu dengan klien, lu cuma say hi, jabat tangan, enggak. Lu misal kalau menyerahkan kartu nama ke customer atau ke klien, lu harus dengan tangan dua segala macam itu ada. Taruh di mana kartu nama klien, kartu nama lu taruh di mana gitu. Business mannernya macam-macam gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang gua nggak bisa lihat di negara lain gitu. Itu gua bisa lihatnya di Jepang. Kemudian meskipun tadi kita bilang mungkin kalau di Jepang benar-benar kerja keras dan sebagainya. Tapi secara nggak langsung gue juga mikir kalau memang lu nggak bisa punya semangat untuk kerja gitu, terus lu tiba-tiba mau kaya atau lu mau jadi sukses, ya kan nggak nyambung gitu loh menurut gue ya. Oke. Jadi sebisa mungkin di usia gue yang masih muda gitu, gue berusaha yang terbaik di sini sambil memikirkan next plan-nya mau apa gitu sih. Mungkin kita ke ujung podcastnya nih. Kalau misalnya ada 1-2 hal gitu yang so far yang lu bisa pelajari, mungkin 1-2 hal kalau misalnya suatu hari nanti lu pulang ke Indonesia atau ke mana gitu ya, atau bikin perusahaan sendiri, kira-kira apa sih yang lu mau bawa gitu? Kalau gue lebih pengen membawa pola pikir ya, pola pikir orang Jepang ataupun semangat untuk bekerja di Jepang membawanya ke Indonesia gitu ya. Pola pikirnya tadi misalnya pola pikir apa tuh maksudnya? Pola pikir. Yang tadi yang gue bilang keinginan untuk selalu improvement gitu. Oke. Mungkin kalau di Jepang benar-benar sampai ekstrim yang benar-benar pressure-nya tinggi sekali dan membuat orang sampai stres gitu memang ada. Cuman ketika kita juga tidak berpikir untuk melakukan improvement ke misal produk kita atau ke service kita, ya kita pasti kalah saing kan. Oke. Itu yang mau gue pingin terus simpen dan gue pengen terus aplikasikan gitu. Jadi ketika gue berada di titik A, kemudian gue tahu oke, ini sudah baik, gue akan jalan. Tapi kemudian gue juga harus berpikir untuk next, gue harus ngapain. Nextnya apa? Gimana cara stay ahead gitu ya? Iya. Oke. Thank you buat Misael hari ini atas waktunya udah datang ke podcast ini. Buat penonton atau pendengar sekalian, kalau misalnya ada tema podcast yang pingin di deep dive gitu atau pingin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.